Wang Lin mengambil kendi dan menyesapnya, tatapannya seolah menyapu ketiga orang di meja itu. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Apa itu lucu?" Pemuda itu tersenyum, "Adik Ching Yili, kenapa tidak lucu?" Wanita itu memperlihatkan sedikit rasa jengkel dan menoleh. Pria muda itu mendengus dingin, alasan dia menertawakan Wang Ping adalah karena wanita cantik yang selalu dingin ini benar-benar mengangkat kepalanya dan menatap Wang Ping. Kalau bukan karena wanita ini, bagaimana mungkin dia bisa makan di tempat seperti ini, mengingat statusnya? Melihat ekspresi wanita itu, dia mendengus dingin, berbalik, dan menatap Wang Ping. Pemuda berbaju ungu itu berkata, "Kalau dia terlahir sebagai perempuan, pastilah dia gadis yang mempesona. Sayangnya, dia terlahir sebagai laki-laki, sungguh malang, tapi kalau dia pelacur, dia pasti sudah cukup baik." Ejekan yang berulang-ulang ini membuat Wang Ping meletakkan sumpitnya, ia menoleh menatap pemuda itu dan berkata, "Wajahnya bagus sekali, kalau lahir dari manusia, pasti sangat tampan, sayang sekali, kalau lahir dari anak haram, sayang sekali." Ekspresi pemuda berbaju ungu itu meredup, tapi sebelum ia sempat bicara, lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening dan berteriak, "Sejak kapan orang seperti ini bisa masuk ke Jing Yasuan? Tidak tahu sopan santun sama sekali, biar saja lelaki tua ini memberimu pelajaran." Sambil berbicara, lelaki tua itu melempar sumpitnya, dan sumpit-sumpit itu berterbangan bagai kilat ke arah bahu Wang Ping. Jika sumpit itu benar-benar mengenainya, tangan Wang Ping pasti akan remuk. Tepat saat lelaki tua itu melempar sumpit, wanita di sebelahnya berseru, ia berdiri dan hendak mengejar sumpit itu. Namun, saat sumpit itu mendekat, sumpit itu langsung kehilangan kekuatannya, dan mendarat dengan lembut di samping Wang Ping. Tatapan Wang Lin dingin, saat ia meletakkan anggur, dan menatap dingin lelaki tua itu. Dengan sekali pandang, tubuh lelaki tua itu tersentak, seolah sambaran petir telah meledak di benaknya. Tatapan itu bagaikan pedang tajam yang menembus seluruh dirinya melalui matanya, pedang itu menembus pikirannya dan memasuki jiwanya. Tubuh lelaki tua itu langsung menegang seolah-olah baru saja disambar petir dahsyat, tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Ia berseru, ini. Pikiran lelaki tua itu bergetar dan kulit kepalanya mulai mati rasa. Rasa sakit yang hebat datang dari dahinya, seolah ada pisau yang menembus tengkoraknya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pria tua itu adalah seorang kultivator formasi inti. Sedangkan pemuda berbaju ungu, dia baru saja memulai kondensasi Qi, dan wanita itu belum mencapai tahap pembentukan fondasi. Lelaki tua itu tersentak kau. Kursi tempat lelaki tua itu duduk retak dan ia jatuh ke tanah. Wajahnya pucat saat ia cepat-cepat menelan pil, dan langsung menghancurkan batu giok pesan. Restoran itu benar-benar sunyi, dan sebagian segera pergi. Pemuda berbaju ungu itu benar-benar terkejut, ia bahkan tidak menatap lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya yang sangat muram menatap Wang Lin dan Wang Ping. Sedangkan wanita itu, ia benar-benar linglung saat menatap Wang Ping dan Wang Lin. Ia tak pernah menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. "Aku tidak butuh kau untuk mengajari anakku," kata Wang Lin mengalihkan pandangannya, mengambil kendi anggur, dan meneguknya. Lelaki tua itu tidak berani membuka mulutnya, karena energi intinya sudah keluar ke tubuhnya. Ia takut jika ia membuka mulut lagi, energi intinya akan langsung terpencar. Jika ia tidak mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Saat ini dirinya sepenuhnya bergantung pada pil yang telah ditelannya sebelumnya untuk membantu menghentikan hilangnya energi intinya, tetapi efeknya sangat kecil. Untaian energi spiritual memancar dari tubuhnya, tampak seperti kabut hijau. Pemuda berbaju ungu itu menatap Wang Lin dengan dingin, "Tidak menyangka kau seorang kultivator, bagus sekali, di planet Ranyun, karena kau menyinggung keluarga Sun, itu sama saja dengan..." Sebelum ia selesai bicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. Tubuh pemuda itu langsung gemetar, wajahnya langsung pucat pasi dan jatuh ke tanah. Namun ia beruntung, Wang Lin tidak membunuhnya. Setahu Wang Lin, pemuda berbaju ungu ini pasti merupakan keturunan dari keluarga kultivator, atau keturunan bangsawan di antara manusia. Namun, apapun identitas mereka, Wang Lin tidak peduli. Di planet Ranyun, dia adalah leluhur tertinggi. Pemandangan di hadapannya membuat Wang Ping terkesiap saat menatap ayahnya. Saat itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya bukanlah seorang kultivator biasa, hanya tatapan sekilas dari ayahnya yang mampu membuat lelaki tua itu seperti ini. Nona Ching Hituh menatap ayah dan anak itu, ia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Senior, kamilah yang ceroboh." Wang Lin mengambil kendi anggur, menyesapnya dan tidak memandangnya. King Yin menggigit bibir bawahnya, di tengah dilema, Wang Ping tersenyum.
Ia sudah sangat tampan, dan kini senyumnya membuatnya semakin tampan. Wang Ping menatap Qing Yi, dan bertanya, "Nona, apakah nama Anda Qing Yi?" "Nama saya Wang Ping. Apakah Nona juga seorang kultivator?" Senyum Wang Ping membuat wajah Qing Yi memerah, dan ia berkata dengan lembut, "Ya, tapi guru sudah bilang bahwa sebelum mencapai tahap pembentukan fondasi, aku tidak bisa menyebut diriku seorang kultivator." "Namamu Wang Ping kan? Masalah hari ini adalah kesalahan kami, hanya saja, kalian harus segera pergi." Baru saja guru menghancurkan giok pesan itu, aku khawatir seseorang akan segera datang. Wang Ping tersenyum tipis, ia tampak tidak peduli dengan masalah ini dan mulai mengobrol dengan Qing Yi. Tepat pada saat ini, terdengar suara angin kencang bertiup dan 3 sosok lelaki tua tiba-tiba muncul di dalam restoran. Qing Yi dengan cepat hormat berkata, "Leluhur Sun." Salah satu lelaki tua di antara ketiganya berambut putih dan matanya bagai kilat, ia memancarkan aura tekanan tanpa amarah. Setelah memasuki restoran, tatapannya menyapu kultivator formasi inti yang jatuh di tanah. Ia mengalihkan pandangannya, lalu menatap Wang Lin dan Wang Ping. Sejauh yang bisa dilihatnya, Wang Lin hanyalah manusia biasa tanpa energi spiritual, namun, pemuda itulah yang membuat mata lelaki tua itu menyipit, ia mengamati lebih dekat dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Bakat anak ini luar biasa, meskipun tubuhnya manusia biasa, namun, jiwanya seolah mengandung dunia dan penuh kekuatan. Mentalitas seperti ini jarang ditemukan, bahkan di antara para kultivator. Kedua orang ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kultivator formasi inti di tanah tampaknya menyadari kedatangan lelaki tua itu dan membuka matanya, ia tak kuasa menahan energi inti yang meluap dan mengeluarkan dengungan memilukan. Kabut mengepul dari sekujur tubuhnya, lalu wajahnya memucat dan ia mendesak, "Paman, dialah yang melukaiku, selamatkan aku." Ia tiba-tiba menunjuk Wang Lin. Tangan kanan lelaki tua itu membentuk segel dan menunjuk ke arahnya. Sebuah segel melayang dan mendarat di dahi lelaki tua itu. Mantra ini langsung mengembang dan membentuk segel yang mengunci energi inti yang keluar. Setelah menyelesaikan semua ini, ia menatap Wang Lin dengan muram dan berkata, "Caramu sungguh kejam, apa kau pikir keluarga Sunku akan diam saja setelah melihat ini?" Wang Lin bahkan tidak memandang lelaki tua itu, ia meletakkan kendi anggurnya dan berkata dengan tenang, "Ping E, ayo pergi." Setelah itu, ia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Wang Ping tersenyum tipis pada Qing Yi. Ketika Qing Yi melihat senyum ini, wajahnya memerah. Wang Ping memiliki perasaan yang sangat baik terhadap gadis ini. Perasaan ini muncul karena, ketika tuannya bertindak melawannya, ia berusaha menghentikan tuannya. Setelah berdiri, Wang Ping mengikuti ayahnya keluar restoran. Pria tua itu mendengus dingin dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Kedua pria tua di sampingnya juga melakukan hal yang sama. "Kita selesaikan bicaranya, lalu kamu boleh pergi." Tatapan Wang Lin tenang, dan ia melangkah dengan santai. Meskipun langkah ini sederhana, gemuruh-gemuruh nampak menggema di benak ketiga lelaki tua itu, seolah-olah langkah ini tidak mendarat di tanah, melainkan di benak mereka. Dua orang di belakang para lelaki tua itu berada di tahap tengah Nesken Soul, dan ekspresi mereka berubah drastis, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ini bukan teknik Dao atau mantra, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual surgawi yang keluar dari tubuh Wang Lin. Namun di mata ketiga lelaki tua itu adalah sesuatu yang jauh melampaui mantra apapun yang pernah mereka lihat. Ini adalah aura yang hanya muncul setelah seseorang mencapai puncak suatu generasi. Siapapun yang memiliki Dao sendiri mengandung langit dan bumi di dalam tubuh mereka, mereka dapat meminjam kekuatan langit untuk menciptakan tekanan. Jangankan ketiga lelaki tua itu, bahkan kultivator Askenden biasa pun tak mampu menahannya. Pria tua di tengah memiliki tingkat kultivasi tertinggi, puncak tahap Nesken Soul. Ia sedang dalam proses memahami surga dan setengah langkah menuju tahap pembentukan jiwa. Aura Wang Lin sangat dalam di matanya, seolah-olah jiwanya telah dipengaruhi langsung oleh Wang Lin, sehingga wajahnya memucat dan ia mundur 2 langkah. Wang Lin berjalan melewatinya, dan meninggalkan restoran. Wang Ping mengikutinya. Begitu keluar dari restoran, ia berbalik menatap Qing Yi dan tersenyum lembut. Wajah Qing Yi menjadi semakin merah. Suara Wang Lin tiba-tiba bergema, "Sekali ini saja." Suara Wang Lin datang dari luar restoran dan perlahan bergema di telinga para kultivator keluarga Sun. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih, dan ketika mereka pulih, mata mereka dipenuhi kengerian. Setelah meninggalkan restoran,
Wang Ping ragu sejenak sebelum menyusul ayahnya dan tersenyum. Ayah, apa ayah kenal keluarga Sun? Aku pernah bertemu mereka beberapa kali, ayah berjanji akan melindungi keluarga mereka selama 1 abad, kata Wang Lin. Gadis bernama Qing Ye itu tidak buruk, kata Wang Lin menatap Wang Ping dengan senyum yang bukan senyum. Wang Ping terkejut, dan wajah tampannya memperlihatkan semburat merah yang langka. Wang Lin dan Wang Ping membeli sebuah rumah halaman besar di bagian utara kota air luas. Rumah ini sangat besar, dan memiliki banyak ruangan. Ketika pemilik sebelumnya menjualnya, mereka juga meninggalkan beberapa pelayan wanita. Pada saat ini, keributan besar terjadi di cabang keluarga Sun di kota air luas, karena perkataan Wang Lin. Sejak leluhur keluarga Ran dan Zhao menghilang, keluarga Sun mengambil alih posisi keluarga Ran di planet Ran Yun, berkat Sun Si. Mereka menjadi lebih kuat daripada keluarga Ran sebelumnya dan menjadi klan nomor 1 di planet ini. Selama 20 tahun perubahan ini, orang-orang keluarga Sun menjadi sombong. Kota air luas juga memiliki cabang keluarga Sun. Saat itu, 3 tetua formasi jiwa sedang duduk di aula utama rumah keluarga cabang Sun. Di hadapan mereka berdiri semua orang yang terlibat dalam insiden di restoran. Ini pertama kalinya Qing Yi terlibat dalam situasi seperti ini, jadi ia sangat gugup. Ia menundukkan kepala dan bersikap hormat. Gurunya, kultivator formasi inti, berdiri di sampingnya. Namun, wajahnya pucat dan kultivasinya telah turun dari tahap formasi inti ke tahap akhir pembentukan fondasi. Salah satu tetua keluarga Sun adalah seorang lelaki tua berwajah merah. Ia membuka matanya sedikit dan berkata, orang itu benar-benar berkata begitu. Lelaki tua Nesken Soul tahap akhir yang mencoba menghentikan Wang Lin dengan cepat mengangguk dan berkata, saya jelas tidak salah dengar, orang itu jelas-jelas bilang, sekali ini saja. Dengusan dingin terdengar dari seorang lelaki tua berjubah hijau, lalu tatapannya berubah dingin dan berkata, sepertinya seseorang ingin memprovokasi keluarga matahariku. Orang ini bisa menghancurkan inti seorang kultivator formasi inti, hanya dengan 1 tatapan, dan membuat 3 kultivator jiwa baru lahir mundur, hanya dengan 1 langkah. Aku khawatir dia berada di tahap transformasi jiwa. Tetua terakhir berkata dengan tenang. Bagaimana dengan seorang kultivator transformasi jiwa? Leluhur keluarga matahari kita masih di sini, dan ada juga senior yang akan melindungi kita selama seabad, bahkan keluarga Huan dari planet 1000 ilusi pun tidak akan berani memprovokasi senior itu. Dengan dia di sini, keluarga matahari kita tidak akan runtuh. Tetua berwajah merah itu berbicara lagi, siapa nama marga orang ini? Para kultivator terdiam cukup lama. Pria tua Nesken Soul tahap akhir itu tersenyum kecut dan berkata, entahlah, tapi sepertinya anggota keluarga luar ini, yang berbicara dengan mereka, mungkin dia tahu. Tatapan mata tetua berwajah merah itu tertuju pada Qing Yi dan bertanya, apakah kamu tahu? Tubuh Qing Yi gemetar, ia menggelengkan kepalanya, junior tidak tahu. Mata lelaki tua berwajah merah itu menyipit, berani sekali. Dengan pengalamannya, ia bisa langsung tahu, bahwa gadis itu berbohong. Qing Yi menundukkan kepalanya dengan getir dan berkata, junior benar-benar tidak tahu. Tetua berwajah merah itu, mendengus dingin, lalu berdiri dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini. Aku sudah memberitahu keluarga tentang masalah ini, dan mereka akan mengirim seorang kultivator transformasi jiwa, untuk menanganinya. Mengenai anggota keluarga luar ini, karena ada orang lain di hatinya, usir dia dari keluarga matahari. Orang tua ini ingin melihat, atas dasar apa orang itu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti, sekali ini saja. Di planet Ranyun, tidak ada yang berani berbicara seperti itu pada keluarga Sunku. Di bagian utara kota air luas, papan nama baru untuk rumah Wang Lin telah terpasang. Wang Lin sendiri yang menuliskan 2 huruf, Wang Mansion. Wang Lin tidak mengganti para pelayan di mansion dan tetap menggunakan mereka. Dengan begitu, mansion menjadi jauh lebih tenang. Saat ini larut malam, cahaya bulan mulai turun. Wang Lin dan Wang Ping duduk berhadapan di ruang belajar belakang. Wang Lin berkata, Ping 19 tahun kehidupan biasa, 8 tahun petualangan, dan selanjutnya, aku akan memberimu 30 tahun kekayaan. Hidup seseorang mengandung suka dan duka, kau harus tahu itu semua, kaya dan miskin juga sama saja. Wang Ping merenung sejenak lalu tersenyum tipis, matanya berbinar ketika ia bertanya, ayah, apakah ini kompensasi karena tidak mengizinkanku berkultivasi? Wang Lin menatap Wang Ping, dan perlahan berkata, iya. Tatapannya lalu beralih ke kejauhan di luar jendela, ada secercah kesedihan di matanya saat bergumam dalam hati. Ping bukan berarti ayah tidak ingin kamu berkultivasi, hanya saja,
Kamu tidak bisa berkultivasi, gumam Wang Lin mendesah dalam hati, kesedihan itu semakin kuat. Wang Ping bertanya perlahan, "Ayah, apa itu kekayaan?" Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Kekayaan macam apa yang kamu inginkan?" "Ayah mengajariku, bahwa seseorang harus berjalan melawan langit dan tidak mau dipengaruhi dunia. Temui gunung, daki. Temui samudra, seberangi, jangan pernah menyerah pada dunia. Karena ayah tidak ingin aku berkultivasi, maka aku ingin menjadi penguasa tertinggi di antara manusia," kata Wang Ping menatap ayahnya. "Jika kau mau kau bisa," kata Wang Lin menutup matanya. Hari berlalu, dan Wang Ping semakin dewasa. Di bawah pengaruh Wang Lin, ia perlahan-lahan memperoleh keyakinan dan pandangannya sendiri tentang dunia. Ia bukan lagi anak yang selalu mendengarkan ayahnya, ia kini memiliki pemikiran dan cita-citanya sendiri. Wang Ping menatap ayahnya dan bergumam, "Aku tidak ingin menjadi penguasa tertinggi yang diberikan padaku, aku ingin mendapatkannya sendiri." Wang Lin berkata dengan tenang, "Ya." Dia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah bayangan berjalan keluar dari belakangnya, lalu berjalan ke bayangan Wang Ping. "Kau bisa melakukan apa saja di planet Ranyun," kata Wang Lin bangkit berdiri, ia tidak menoleh ke arah Wang Ping saat berjalan keluar dari ruangan. Wang Ping ingin mengatakan sesuatu, namun, pada akhirnya, ia tak bisa mengatakannya dan hanya bisa bertanya dalam hati. "Ayah bisa memberiku segalanya, jadi mengapa tidak mengizinkanku berkultivasi?" Ping Er tidak ingin berkultivasi untuk diri sendiri, melainkan untuk menemani ayah selamanya. "Ayah begitu kesepian, tapi mengapa?" tanya Wang Ping dalam hatinya. Wang Lin masuk ke kamarnya dan duduk, "Suatu hari nanti kau akan mengerti. Namun, kuharap hari itu akan datang lebih lambat, bahkan, kuharap kau tak pernah tahu alasannya," gumam Wang Lin. Malam itu, Wang Ping tidak tidur. 3 hari kemudian, seseorang tiba di kota air luas. Orang ini mengenakan mantel hitam, dan tampak agak tua. Ia pergi ke cabang keluarga Sun. Semua kultivator, dari keluarga cabang matahari, keluar untuk menyambut kultivator ini. Meskipun mereka sudah menduga bahwa orang yang akan datang pastilah seorang kultivator transformasi jiwa, ketika ketiga tetua melihat siapa yang datang, mereka semua terkesiap dan menjadi semakin hormat. "Salam, wakil kepala keluarga." Orang ini adalah Sun Qiming. Berkat Wang Lin, statusnya dalam keluarganya meningkat. Kultivasinya juga telah mencapai tahap akhir transformasi jiwa, sehingga ia dipromosikan oleh Sun Qi untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Sun Qiming tidak berbasa-basi, dan langsung bertanya, "Di mana orang itu?" Orang-orang di keluarga ini tidak tahu arti dari kemampuan menghancurkan inti, hanya dengan satu tatapan. Tapi ia sangat menyadarinya. Meskipun ia bisa melakukannya, ia tidak bisa membuat 3 kultivator Nesken Soul mundur, hanya dengan satu langkah tanpa menggunakan mantra apapun. Jika apa yang dikatakan dalam giok itu benar dan tidak ada mantra yang digunakan, maka hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh monster tua di tahap asken dan mustahil, bagi seorang kultivator biasa untuk melakukan ini. Keluarga Sun memiliki jaringan yang sangat dalam di kota air luas, dan akhirnya menemukan keberadaan Wang Lin dan putranya. Pada saat ini, seorang pemandu segera membawa Sun Qiming ke sana. Dalam perjalanan, pria tua itu berkata, "Kepala keluarga, orang itu terlalu sombong, mengatakan sesuatu seperti, 'Sekali ini saja, berani sekali.'" Qiming mengerutkan kening dan berteriak, "Diam!" Tetua berjubah hijau itu gemetar, dan langsung terdiam. "Masalah kecil seperti ini, kalian semua malah ribut besar, orang ini saja sudah lunak, tapi kalian semua tidak tahu terima kasih." Ekspresi Sun Qiming muram saat ia menatap semua orang dengan dingin. Sun Qiming berkata dengan nada serius, "Keluarga Sun memang besar dan nomor 1 di planet Ranyun, namun, semua ini diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Jika kalian semua tetap seperti ini, suatu hari nanti kalian akan membawa musuh besar bagi keluarga Sun," kata Sun Qiming menghela napas. Pemuda berjubah ungu yang pernah berselisih dengan Wang Ping berkata, "Kakek Sun, keluarga Sunmu dilindungi oleh senior itu, sekalipun musuh kuat, aku khawatir mereka tidak akan berani memprovokasimu," kata Yun Feng. Tatapan Sun Qiming tertuju pada pemuda itu dan berkata, "Yun Feng, masalah ini bermula karenamu, bersiaplah, karena masalah ini mungkin tidak akan mudah ditangani." Yun Feng adalah anggota keluarga Yun dari planet Laut Awan, salah satu planet utama di bagian utara pusat bintang. Bakat orang ini terlalu rendah, sehingga ia dianggap sebagai anggota keluarga luar. Ia datang ke sini bersama rombongan keluarga Yun, tapi karena Qing Yi, ia tidak kembali bersama rombongan, dan tetap tinggal di sini. Bagi keluarga kultivasi biasa, sebelum kultivasi seseorang mencapai tahap transformasi jiwa, mereka tidak dapat meninggalkan planet ini. Namun,
Bagi keluarga besar seperti keluarga Yun, mereka memiliki cara untuk membawa orang-orang di bawah tahap transformasi jiwa keluar dari planet mereka. Karena bakatnya yang buruk, ia tidak diasuh oleh keluarga Yun. Namun, di planet Ran Yun, karena identitasnya, semua keluarga kultivasi sangat sopan padanya. Bagaimanapun, keluarga Yun adalah keluarga nomor 1 di planet Laut Awan, dan bahkan lebih kuat dari keluarga Huan. Yun Wufeng mendengus dingin dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, selama dia berada di bagian utara tata bintang All Heaven, tidak ada yang berani memprovokasinya, karena jika dia melakukannya, itu berarti menjadikan keluarga Yun musuh. Setelah tiba di bagian utara kota air luas, Sun Qiming dan semua orang yang mengikutinya berhenti 100 kaki dari rumah Wang. Ekspresi Sun Qiming muram. Ketika melihat dua kata Wang Mansion, ia mengerutkan kening. Bernama Wang, ketika memasuki kota air luas, ia memindainya dengan indera ilahinya, dan tidak menemukan sesuatu. Ia memindai tempat ini sekali lagi, dan hasilnya tetap sama. Setelah merenung sejenak, Sun Qiming melangkah maju, dan berkata dengan lantang, Sun Qiming dari keluarga Sun memberi salam pada rekan kultivator. Suara ini mengandung energi spiritual surgawi, sehingga jelas terdengar oleh setiap orang di dalam rumah besar itu. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kecil keluar. Ia menatap keluarga Sun dan berkata, Tuan memerintahkan kalian semua untuk pergi. Sebelum Sun Qiming sempat berbicara, seseorang dari keluarga Sun mulai mencibir. Orang yang mencibir itu adalah tetua berwajah merah. Ia bahkan tidak memandang lelaki kecil itu, dan berkata dengan dingin, sikap yang keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Sunku buta? Setelah itu, ia melangkah maju, dan langsung menyerbu ke arah mansion. Sun Qiming mengerutkan kening sambil menatap tulisan Wang Mansion. Ia hendak menghentikan lelaki tua itu, tapi kemudian berhenti. Tetua berwajah merah itu berada di tahap formasi jiwa. Ia mendekat dengan satu langkah dan langsung melangkah melewati pintu. Namun, tepat saat kaki kanannya mendarat, wajahnya memucat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang datang dari mansion. Kekuatan itu membuat pikirannya bergetar dan ia batuk seteguk darah, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat dan mata penuh kengerian. Ekspresi Sun Qiming berubah drastis. Saat itu, ia merasakan aura seorang kultivator Ascendant. Yang paling mengguncangnya adalah ia merasa familiar dengan aura itu. Tanpa ragu, Sun Qiming segera meraih tetua berwajah merah itu, dan melemparkannya ke belakang. Ia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, maaf mengganggu kultivasi senior, junior akan pergi sekarang. Setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba menghilang bersama seluruh anggota keluarga Sun. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam aula utama cabang keluarga Sun di kota air luas. Sun Qiming segera berkata, tidak ada anggota keluarga Sun yang diizinkan mendekati rumah besar itu dalam radius 1000 kaki, siapapun yang tidak patuh akan kehilangan kultivasinya, dan akan dikeluarkan dari keluarga Sun. Bahkan hingga saat ini, jantung Sun Qiming masih berdebar kencang dan dahinya berkeringat dingin. Hanya dia yang memiliki kultivasi yang bisa membuat inti tubuh retak hanya dengan satu tatapan, pikir Sun Qiming dengan kengerian di hatinya. Keluarga Sun lainnya, yang mendengar itu nampak begitu terkejut. Mereka belum pernah melihat Sun Qiming berbicara seperti ini, apalagi membawa mereka pergi begitu cepat, sehingga mereka tak kuasa menahan gemetar. Tetua berjubah hijau menatap tetua berwajah merah yang wajahnya pucat pasi dan jiwanya yang baru lahir hampir runtuh. Tetua berjubah hijau merasa menggigil dan bertanya, kepala keluarga itu, siapa itu? Sun Qiming mendengus dingin dan berkata, kalian benar-benar berani memprovokasi dia? Kalian semua harus tahu senior itu. Bahkan, jika leluhur tua itu ada di sini, dia harus tetap hormat. Berkat orang inilah keluarga Sun bisa seperti sekarang ini. Hati tetua berjubah hijau nampak syok dan gemetar ketika dia memikirkan seseorang. Mungkinkah orang itu? Sun Qiming menatap lelaki tua itu dan mengangguk. Pada saat ini, semua orang di keluarga Sun menjadi pucat pasi. Sekali ini saja, kalimat itu terucap di hati mereka. Yun Feng, pemuda berjubah ungu itu sepertinya menyadari sesuatu. Ia berpikir sejenak, lalu raut wajahnya berubah sangat buruk. Ia ingat betul seorang tetua pernah berpesan, agar ia tidak pernah memprovokasi siapapun di planet Ran Yun. Orang itu adalah Shumu, yang telah menyapu bersih keluarga Huan, dan membuat keluarga Qian dan Shu tidak berani campur tangan sama sekali. Nama Shumu telah menyebar ke seluruh wilayah utara tata surya selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Pertempuran di klan Huan terlalu menggerikan bagi banyak kultivator. Dengan wajah sangat kusam, Yun Wufeng tidak segera kembali ke kamarnya.
melainkan ke ruangan Qing Yi, yang sedang duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Kultivasinya tersegel, jadi ia seperti manusia biasa. Setelah diusir dari keluarga Sun, ia ditangkap dan dibawa ke sini. Qing Yi menatap Yun Wufeng dengan dingin. Ini semua gara-gara kamu, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan ngajak anak sumu itu. Ini semua gara-gara kamu. Yun Wufeng tiba-tiba menoleh dan menatap Qing Yi. Qing Yi tidak berbicara, tapi tatapannya dingin. Namun, sesaat kemudian, matanya terbuka lebar saat ia menatap ke belakang Yun Wufeng, menunjukkan ekspresi tak percaya. Yun Wufeng terkejut, saat ia berbalik, pandangannya menjadi gelap dan ia pun jatuh ke tanah. Qing Yi segera bangkit dan berkata dengan hormat, "Senior." Wang Lin melangkah keluar dari bayang-bayang dan duduk. Ia memegang kendi anggur dan meneguknya, sebelum perlahan berkata, "Bakatmu cukup bagus, habiskan seumur hidup bersama Wang Ping, dan aku akan menghadiahkanmu kultivasi Nesken Shou." Qing Yi gemetar saat bayangan Wang Ping muncul di benaknya, wajahnya memerah dan mengangguk pelan. 3 hari kemudian, Wang Ping pergi, dan Qing Yi mengikutinya. Wang Ping meninggalkan kota air luas dengan cita-citanya. Ia tidak ingin hidup tenang, ia menginginkan kegembiraan. Wang Lin tinggal di sini sendirian. Malam kepergian Wang Ping, dia banyak minum sampai mabuk. Kehidupan terus berlanjut dan waktu 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, Wang Lin tidak mendengar kabar dari Wang Ping, dan sengaja tidak mencarinya, karena ia memberi Wang Ping kebebasan dan pilihan. Ia tidak akan menghentikan Wang Ping. Selama 3 tahun ini, sebuah sekte muncul di bagian utara planet Ranyun. Sekte ini bernama Sekolah Surga. Sekte ini hanya memiliki manusia biasa dan tidak memengaruhi para kultivator. Perkembangan Sekolah Surga sangat pesat, dan perlahan menyebar dari bagian utara planet Ranyun. Ada rumor mengatakan, pemimpin Sekolah Surga adalah seorang yang abadi, dan selalu ada seorang wanita di sampingnya. 7 tahun pun berlalu, perkembangan Sekolah Surga terus tumbuh semakin kuat, bahkan ada perwakilan sekolah di kota air luas. Musim gugur tahun ini, angin musim gugur di bawah berlalu ketika Wang Lin berjalan keluar dari rumahnya seperti biasa menuju penginapan tak jauh dan minum dengan tenang. Ia menatap keluar jendela dalam diam, seolah sedang menunggu sesuatu. Pelayan di penginapan sudah lama terbiasa dengan pria tua ini. Setelah membawakan anggur dan makanan, ia pergi melayani pelanggan lainnya. Menjelang siang, semakin banyak orang berdatangan ke penginapan, suasananya agak ramai, dan suara percakapan terdengar. Pernahkah kau mendengar bahwa Sekolah Surga sekarang menempati sebagian besar planet Ranyun, menjadi sekte nomor 1 di 3 kerajaan? Bahkan kota air luas kita punya cabang Sekolah Surga, aku bahkan sudah melihatnya beberapa hari yang lalu. Tetangga saya, Zhang Kerenshaw, adalah anggota Sekolah Surga, mereka bahkan membagikan gandum setiap bulan. 3 kerajaan besar itu adalah Dakin, Dishon, dan Chenyun. Konon, di Kekaisaran Utara, Dishen, hampir semua penduduknya menerima ajaran Sekolah Surga. Dengan perkembangan Sekolah Surga, tidak akan lama lagi 3 kerajaan besar akan bertindak dan menghancurkannya. Tidak juga, Sekolah Surga ini sudah berkembang selama 10 tahun, kalau mereka ingin menghancurkannya, mereka pasti sudah bertindak. Saya lebih tertarik pada hubungan antara pemimpin Sekolah Surga dan wanita, yang selalu mengikutinya. Wang Lin tentu saja mendengar dan menyesap anggurnya dengan tenang, tatapannya jatuh ke kejauhan dan melihat Wang Ping yang sudah parubaya, namun masih penuh semangat. Di bagian utara planet Ranyun, ibu kota Kekaisaran Dishan, seorang pria sedang duduk di dalam istana yang sangat mewah. Pria ini berusia hampir 40 tahun, di dahinya ada gambar pedang dan sepasang mata yang berkilau. Orang ini sangat tampan, dan jubah hijaunya membuatnya tampak sangat mewah dan memberinya aura keagungan. Sebuah peta terbentang di atas meja di hadapannya, ia merenung sambil memandangi peta itu. Setelah sekian lama, ia mengalihkan pandangannya. Malam telah larut dan cahaya bulan mulai menyinari. Sambil merenung dalam, orang itu berdiri, dan berjalan keluar istana. Ia menatap tanah yang diselimuti cahaya bulan dan bergumam, "Aku penasaran, apakah ayah juga sedang memperhatikan dunia ini sekarang?" Sebuah jubah beludru katun dikenakan pria itu dari belakangnya. Seorang wanita muncul, ia mengangkat tangannya untuk memegangi jubah itu di bahunya dan tersenyum. Suara wanita terdengar di belakangnya. Masih belum tidur? Mata Qing Yi menampakkan kelembutan saat dia menatap Wang Ping dan berkata dengan lembut, "Angin malam dingin, istirahatlah lebih awal." Wang Ping menggenggam tangan wanita itu sambil menatap bulan di langit dan berkata, "Qing Yi, menurutmu apa yang sedang dilakukan ayah saat ini?"
Wajah Qingyi memerah, ia telah bersama pria ini selama bertahun-tahun, dan bahkan menceritakan tentang perjanjiannya dengan ayahnya. Waktu yang mereka habiskan bersama telah menumbuhkan perasaan mereka. Qingyi berkata dengan lembut, "Ayahmu." Pria itu memegang tangan Qingyi dan tersenyum, "Ayahku adalah ayahmu." Hati Qingyi terasa manis, ia mengikuti tatapan Wang Ping ke arah bulan, dan berkata dengan lembut, "Ayah seharusnya istirahat." Wang Ping sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku bisa merasakan ayah sedang memperhatikanku sekarang." Waktu 5 tahun lagi berlalu, sekolah surga menjadi sangat besar dan telah menyelimuti 3 kerajaan, dan masih menyebar ke seluruh planet Ranyun. Jika perdamaian tetap ada, semuanya akan baik-baik saja, tapi 3 tahun yang lalu, terjadi perubahan mendadak di Kekaisaran Dishan. Mereka mulai menindak sekolah surga dan bahkan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkannya. Perubahan ini menyebabkan dunia fana menjadi kacau dan menimbulkan kegemparan besar. Reaksi sekolah surga sangat dahsyat. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka berhasil menguasai militer Kekaisaran Dishan tanpa pertumpahan darah. 7 dari setiap 10 orang di Kekaisaran Dishan adalah pengikut sekolah surga. Butuh waktu kurang dari sebulan untuk mengalahkan sebuah kekaisaran yang menggelegar di hati setiap orang. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chenyun tidak bertindak gegabah. Mereka mengirim utusan ke sekolah surga untuk menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kekaisaran Deshan tidak ada lagi dan digantikan oleh kekaisaran raksasa yang disebut Kekaisaran Langit. Di ibu kota Kekaisaran Langit, Wang Ping mengenakan jubah kaisar naga, berdiri tegak, memandang dunia dari atas. Di sampingnya, Qingyi menemaninya. Para pejabat Kekaisaran Langit menatap kaisar baru mereka tak pernah bisa melihat sisi lain dari orang ini. Seolah tak ada apapun di dunia ini yang berharga baginya, seolah bahkan dirinya yang berdiri di sini hari ini hanyalah dirinya yang mencoba membuktikan sesuatu pada seseorang. Mata Wang Ping menyapu dunia di bawahnya dan melihat ke kejauhan. Masalah dengan Kekaisaran Dishan menarik perhatian para kultivator di planet Ranyun, dan mereka menunjukkan tanda-tanda ikut campur. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chenyun melanggar perjanjian mereka dan melancarkan serangan ke Kekaisaran Langit. Wang Lin tidak menghiraukan semua ini. Ia duduk di penginapan seharian, mendengarkan orang-orang membicarakan rumor tentang 3 kerajaan. Seorang pelayan juga sangat akrab dengan Wang Lin. Begitu melihat Wang Lin datang, ia segera membawakan anggur dan makanan yang biasa dibawanya. Setelah meletakkan makanan dan anggur, ia dengan ramah berkata, "Kamu sudah tua. Lebih baik kurangi minum." Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk, "Hari ini aku hanya akan minum 1 kendi." Pelayan itu tersenyum dan pergi. Ketika bersandar di meja kasir dekat pintu, ia menatap Wang Lin dan berpikir, "Wang tua ini hidup susah, ia sudah setua ini dan tidak punya anak untuk menemaninya." Kasir di balik meja kasir mengangkat tangannya dari sempoa dan menggelengkan kepala. "Saya dengar dari seorang pelayan di rumah besar bahwa dia punya seorang putra. Namun, putranya sudah lama pergi dan tak pernah kembali." Saat pulang, Wang Lin duduk di halaman dan menatap langit sambil bergumam. Waktu berlalu sangat cepat. Ping Er sudah berusia 47 tahun. Mungkin dia sendiri telah menemukan beberapa petunjuk. Sementara itu pertempuran antara 3 kekaisaran perlahan berlangsung, tapi dengan campur tangan para kultivator, banyak kejadian tak terduga terjadi. Namun, semua itu berubah ketika Wang Ping secara pribadi mengambil alih. Tak peduli tingkat kultivasi apapun yang dimiliki para kultivator, mereka semua akan mundur di hadapannya. Perlahan-lahan, semua kultivator yang mengganggu pun mundur dari dunia fana. Selain kemunculan Wang Ping, alasan besar lainnya adalah keluarga Sun, Ran, dan Zhao telah memberikan perintah. Pada saat ini, Wang Ping sedang duduk bersila di dalam tenda emas di perkemahan tentara, matanya melirik beberapa prajurit yang lewat lalu menatap Gunung Kuilian di kejauhan. Wajah Wang Ping tampak sedikit lebih tua. Setelah menjadi penguasa tertinggi manusia, hidupnya tak banyak bahagia. Semua kekhawatirannya membuat hatinya terasa lelah. Ia tiba-tiba merindukan 19 tahun masa kecilnya, dan semua yang dialaminya di desa saat ia masih kecil. Sambil memandangi Gunung Kuilian dan merenung, Qingyi keluar dari tenda. Ia berdiri di samping Wang Ping, dan berkata lembut, "Katamu di sanalah kau dibesarkan, maukah kau melihatnya?" Wang Ping menghela napas dan berkata, "Ayo kita lihat." Sekelompok sersan mengikuti Wang Ping dan Qingyi saat mereka berjalan menuju Gunung Kuilian. Wang Ping mengamati sekeliling, lingkungan yang asing itu memberinya rasa familiar. Kabut di kejauhan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan desa bulan jatuh tampak dalam pandangannya.
Begitu mereka mendekat, penduduk desa Bulan jatuh waspada. Menghadapi tatapan bermusuhan penduduk desa, Wang Ping terdiam. Ia menatap tajam ke arah penduduk desa, tapi akhirnya tidak mengenali satupun dari mereka. Wajahnya menampakkan kepahitan. "Ayo kita ke gunung belakang, kakek Sun dimakamkan di sana," kata Wang Ping. Qing Yi menghela napas dan berjalan maju bersama Wang Ping. Penduduk desa di depan mereka ragu sejenak sebelum menyebar dan membuat jalan. Tepat pada saat ini, di dekat planet Yunxia yang jauh, Grid bergerak seperti meteor. Ia menatap planet Yunxia sambil mengendus dan matanya memancarkan cahaya aneh. Tepat saat memasuki wilayah utara, aku punya firasat bahwa ada harta karun di sini, dan mengikuti auranya. Baunya membawaku ke sini, tidak salah lagi, kabut tebal jelas menutupi cahaya harta karun itu. Namun, planet ini terlihat agak aneh, pikir Grid menatap planet Yunxia sejenak lalu terbang ke sana. Seumur hidupnya, ia belum pernah ke tempat tanpa harta karun. Ia punya firasat buruk tentang di mana harta karun itu berada. Saat dia mendekat, jantungnya berdetak kencang, dan matanya bersinar. Perasaan ini baru kurasakan saat aku mendapatkan tungku raksasa itu. Mungkinkah tempat ini punya harta karun yang sebanding dengan tungku raksasa itu? Mata Grid dipenuhi kegembiraan. Saat ini, ia benar-benar melupakan Wang Lin dan segel Wang Lin di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya, dan tungku raksasa itu muncul di hadapannya. Sambil menggunakannya untuk membersihkan jalan, Grid mengikutinya dan perlahan menghilang di balik kabut saat merenung. Orang tua ini harus melihat harta karun macam apa itu, pikir Grid dengan keserakahan di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.